Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini Mas Lutfi akan melaksanakan ujian komprehensif, dan yang kesempatan pertama akan ada sesi baca tulis Al-Quran. Nanti akan bersama dengan Bapak Hamam PhD. Pada Pak Hamam PhD dipersilakan. Terima kasih Pak Muhammad Lutfi Anam Khairuddin. Ji, Pak. Betul ya? Ji. Namanya bagus dan panjang. Ji. Ada Al-Quran. Ji, Pak. Niki. Ada pensil. Ji. Ada kertas. Ji. Baik, tolong Anda sama. Saya hanya ingin mengetahui bagaimana kompetensi guru pendidikan agama Islam ketika menulis Arab. Tolong cukup dituliskan surat Al-Fatihah 3 ayat. Sampun, Pak. Baik, sekarang jenengan baca surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oke. Makhrajnya kha. Kha ada di tenggorokan, Pak. Oke. Baik. Ba. Ba di bibir, Pak. Oke. Di situ ada enggak bacaan ikhfa atau idhar? Ikhfa dan idhar ada, Pak. Kalau dari awal itu ada idhar dulu, min khalfihim, itu nun mati ketemu kha, idhar halqi. Setelahnya dzurriyatan itu ikhfa, tanwin fathah tanwin ketemu dod. Kemudian di'afan itu idhar, fathah tanwin ketemu kha. Oke. Berikutnya Al-Imran 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Baik, ada enggak yang Al-Qamariyah atau Asy-Syamsiyah di situ? Ada, Pak. Wal ardi itu alif lam qamariyah, alif lamnya terbaca. Kemudian waqtilafil laili itu alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak terbaca. Oke. Baik. Berikutnya surat Al-Balad 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Baik, yang kolak ada nggak di situ? Ada, Pak. Di mana? Yang pertama laqad itu dal sukun, qalqalah sughra. Khalaqna juga qalqalah sughra. Kemudian fi kabad itu qalqalah kubra. Oke, baik, terima kasih. Mantunun, alhamdulillah sudah terjawab semua dengan baik. Silahkan dilanjutkan dengan Bu Dr. Setiarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Hamam PhD. Sama-sama, Bu. Ya. Oke, Mas Lutfi. Sekarang sesi bagi Anda untuk mempresentasikan modul ajar. Nggih. Saya izin share screen, Bu. Nggih. Ya. Sudah terlihat nggih, Bu? Ya. Baik, terima kasih waktunya kepada Ibu Rini dan Pak Hamam. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai modul ajar yang telah saya rangkai, yaitu modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 fase C. Di sini materi yang saya ambil yaitu Aku Anak Soleh, pada submateri Indahnya Saling Menghargai. Di sini tercantum ada model metode pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada KKTP,
di mana tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Kemudian adapun langkah-langkahnya atau medianya, saya ada LCD, proyektor, laptop, materi video PPT, buku ajar, dan sebagainya. Kemudian masuk ke kegiatan pendahuluan. Jadi ada 3 kegiatan. Di sini saya menggunakan metode project based learning. Kegiatan pendahuluan saya mengkondisikan kelas dulu, berdoa dan sebagainya, kemudian memberikan motivasi dengan memberikan ice breaking, salam toleransi, kemudian apersepsi, saya bertanya materi sebelumnya dan kemudian dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian kami menjelaskan atau menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian setelah itu, sebelum masuk ke kegiatan inti, kami membagi pretest untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik mengetahui tentang materi yang akan diajarkan. Adapun sintak project based learning di sini yang pertama menentukan pertanyaan dasar, kemudian membuat desain proyek, kemudian menyusun penjadwalan, kemudian memonitor kemajuan proyek, kemudian penilaian hasil dan evaluasi pengalaman. Nah, di model PJBL ini nanti yang akan saya lakukan yaitu membagi peserta didik menjadi 3 kelompok, di mana nanti setiap kelompok diminta untuk membuat poster ajakan indahnya saling menghargai. Nah, nanti dibuat 3 kelompok, nanti kami memberikan LKPD-nya, kemudian kita susun penjadwalannya mau sampai kapan, kemudian saya memerintahkan setelah dibuat, kemudian para kelompok maju untuk mempresentasikan poster yang sudah dibuat. Nah, setelah itu kita beri evaluasi, kemudian kita beri penjelasan tambahan mengenai materi indahnya saling menghargai. Setelah itu, sebelum kegiatan ditutup, saya juga memberikan post-test, membagikan post-test kepada peserta didik mengenai materi yang sudah dipelajari. Setelah itu baru disimpulkan kegiatan atau pembelajaran yang sudah dilakukan mengenai materi indahnya saling menghargai. Mungkin itu Bu dari saya mengenai modul ajar PJBL materi Aku Anak Soleh sub materi indahnya saling menghargai. Mohon masukan dan arahan dari Bu Rini. Oke, selebihnya kita berdiskusi tentang modul ajar dan penelitian tindakan kelas. Apa hubungannya modul ajar dan penelitian tindakan kelas, Mas Lutfi? Modul ajar digunakan untuk pegangan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran. Adapun penelitian tindakan kelas itu untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Jadi modul ajar yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan ketika proses pembelajaran, kemudian mungkin ada masalah-masalah entah itu KKTP kurang dan sebagainya, itu bisa ditindaklanjuti melalui penelitian tindakan kelas. Begitu Bu. Permasalahannya apa yang terjadi? Pada kelas 5 fase C ini, pada materi indahnya saling menghargai, ada separuh lebih itu dari jumlah peserta didik itu di bawah KKTP Bu. Baik. Akhirnya solusi yang akan Anda tawarkan apa? Solusi yang akan saya tawarkan, saya akan mencoba memberikan inovasi metode atau model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dan mendalam, yakni dalam hal ini saya menggunakan metode atau model pembelajaran project based learning. Baik. Dalam satu siklus PTK terdapat berapa tahap? Ada 4 tahap Bu. Yang pertama perencanaan, kemudian tindakan, kemudian observasi, dan terakhir refleksi. Oke, dan kenapa Anda merencanakan menjadi 2 siklus? Berapa siklus yang Anda rencanakan? 2 siklus Bu. Oke, kenapa Anda lanjutkan ke siklus kedua? Tentunya siklus yang kedua itu sebagai bahan
perbaikan ya Bu, sebagai bahan perbaikan dari siklus yang pertama. Ditakutkan nanti siklus yang pertama itu masih banyak peserta didik atau bahkan yang di bawah KKTP itu belum ada perubahan yang signifikan gitu Bu. Makanya dilakukan siklus yang kedua untuk memperbaiki. Baik, jadi Anda sudah menyusun modul ajar dan Anda juga sudah menyusun proposal penelitian ya. Gitu. Judul penelitiannya apa? Judulnya peningkatan pemahaman toleransi peserta didik menggunakan Project Based Learning siswa kelas 5 SDN 1 Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Oke, urusan masalah yang Anda susun bagaimana? Apakah model Project Based Learning dapat meningkatkan pemahaman toleransi peserta didik pada siswa kelas 5? Kalau demikian berarti instrumen penggali datanya apa? Pengumpul datanya? Soal Bu. Soal. G. Ya, yang sudah dibuat adalah modul ajar. G. Nah, jadi rumusan masalahnya perhatikan. Paham? G Bu, paham. Baik, saya rasa cukup, bisa ditutup sesinya. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.